Sini. Guys, apa ini Pak? Ayo guys, kita main run gitu. Main drone. Dan subscribe. Subscribe gitu. Subscribe. Dan like and share. Stay. Share video ini gitu. Jadi free. Dalam air bola. Oh my god. Kamu apain ini? Aduh. Oh my god. Diapain? Tempel-tempelin sih. Rusak deh baterainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Broin guys, dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam video pembahasan perihal baterai, khususnya baterai Vime X8 SE yang insya Allah saya akan lakukan uji coba supaya teman-teman bisa melihat langsung fenomena yang terjadi apabila kita gunakan sel baterai Vime X8 SE ini untuk digunakan kepada drone yang lain. Nah, ini untuk sekedar info saja bahwa sel yang digunakan ini adalah yang pertama adalah sel yang original. Kita akan lihat sama-sama. Saya akan membuktikan sebelumnya pernah saya katakan bahwa seretnya ini terlalu rendah untuk operasional. Nah, ini bisa kita lihat nanti setelah dalam melakukan uji coba, setelah kita lakukan penerbangan, ya tidak harus lama-lama, tapi kita lihat saja fenomenanya yang terjadi pada baterai sel baterai Vime X8 SE. Nah, kebetulan dalam video ini saya sudah melakukan modifikasi. Ini adalah sel original Vime X8 SE dan aslinya ini seperti ini. Saya ganti ini BMS nya menggunakan sel MJX B16 yang operasionalnya, operatingnya itu sama-sama Li-HV. Jadi ini 11,4 volt. Kalau menggunakan BMS yang lain ada saya juga, cuman bukan lipo HV ya. Ini adanya lipo biasa. Oleh karena itu saya cari persamaannya, yaitu untuk Li-HV 11,4 volt. Nanti operatingnya bisa start di 13 volt lebih ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan lakukan perbandingan dengan baterai 100C. Ini baterai 100C yang sering saya gunakan. Nah, ini dia baterai modifikasi 100C saya di Vime X8 SE. Dan ini juga sama, ini digunakan buat terbang panas-panasan, spesial menggunakan hawa pembuangan panas di bagian atas. Kalau ini yang bukan buat siang-siang, yang bukan buat panas-panasan. Ini untuk terbang mungkin hujan-hujanan ya, bisa digunakan malam segala macam lah. Oke, sebagai info tambahan perihal berat dan bobot, nah ini nggak bisa dibohongin. Yuk kita sama-sama timbang. Yang pertama adalah selnya saja berikut BMS dibandingkan dengan sel 100C tanpa BMS. Nah, ini timbangannya sudah ada, sudah siap. Kita langsung lihat beratnya berapa. Berat selnya 235 gram. Oke, sel yang 100C beratnya adalah 274 gram. Ini berikut konektor. Kalau aslinya sih 255 nih kalau nggak salah. Ya, kita lihat 274 gram. Nah, sedangkan baterai modifikasi untuk Vime X8 SE ini seperti ini. Total beratnya adalah 294 gram. Dan yang original Vime X8 SE adalah 264 gram. Ini sedikit lebih ringan. Kenapa saya sudah melakukan pembuatan pelubangan ya untuk membuang hawa panas ya, ternyata nggak ngaruh juga.
karena memang panasnya itu adalah akibat sih, bukan karena nggak ada hawa pembuangan panas ya. Artinya itu adalah panasnya itu adalah akibat dari over discharge yang terjadi pada sel baterai ini. Jadi kalau terjadi over discharge maka selnya akan panas. Kalau tidak terjadi over discharge maka selnya relatif stabil, tidak terlalu panas ya, hanya hangat-hangat biasa saja. Oke Mas Bro guys, dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada, kita langsung saja melakukan uji coba terbang menggunakan drone rakitan SJRC F11S 4K Pro. Ini aslinya aerial, saya rakit seperti ini supaya kemampuan terbangnya itu melebihi dari standarnya. Sel yang pertama kita tes adalah sel original Vimy X8 SE. Sesi kedua sel 100C modifikasi yang saya gunakan juga. Jadi saya sudah tidak menggunakan lagi sel original Vimy X8 SE atau baterai original Vimy X8 SE, melainkan saya selalu menggunakan 100C. Sel 100C ini handal, mantap, dan teruji dalam beberapa kondisi kebut-kebutan ataupun kondisi ekstrim. Oke, kita langsung saja lakukan uji coba supaya teman-teman bisa melihat fenomenanya. Let's flying together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro and guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Nah ini kan kalau baru terbang kan panas ya. Nah caranya supaya cepat dingin gini Mas Bro and guys. Ini bagian belakangnya. Nah kita lihat ini supaya cepat dingin gini nih. Sampai 100 kali. Nah insya Allah cepat dingin. Plus bau jigong juga di sini. Itu Mas Bro guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro guys, dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada, ya kita pelajari karakter sel LiPo yang sudah terinstall. Ini punya selnya Vimy X8 SE yang original. Kita lihat penurunan voltasenya seperti apa. Arming. Fly. And take off. Ya, dia langsung drop ke 12,5. 12,0. Tuh lihat penurunannya seperti itu. 11,8. Ini pakai BMS ya, 11,7. Pakai BMS ini cuma hover aja. Kalau diajak terbang makin ngedrop tegangannya. Nah tuh lihat ngedrop seperti itu, nggak lama lagi lowbat. Kalau saya coba diangkat ke atas makin ngedrop lagi tuh. Langsung lowbat 11,4, 11,3. Nah seperti itu tuh artinya seretnya terlalu rendah ya, terlalu rendah sekali seretnya. Ini mungkin nggak ada kali 20C ini. Kita pakai hover aja. Seperti itu Mas Bro guys, dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada. Ini tes pertama menggunakan sel Vimy X8 SE. Jadi sudah terbukti seretnya terlalu rendah. Bukan kualitasnya tapi seretnya terlalu rendah. Oke, kita langsung turunkan. Udah 11,2. Oke, kita cek lagi tegangan tegangan aslinya setelah tadi dipakai terbang. Jadi seretnya kan nggak mampu nih untuk mensuplai secara cepat ya, secara kontinu. Makanya tegangannya dropnya cepat banget turun ke bawah. Nah sekarang tadi setelah take off, setelah landing, sekarang kita cek tegangan aslinya ya. Ini pakai BMS. Nah ini tegangan aslinya 12,7. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Bro guys, dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada. Jadi bukan kualitasnya, ini kualitas sudah nggak ada masalah,
Hanya saja ini rate-nya terlalu rendah untuk operasional sebuah quadcopter. Mungkin kalau cuma satu motor aja mungkin langsam ya, nggak ada masalah mungkin kalau satu aja. Tapi kalau 4 motor ya terjadi masalah seperti itu pada sistem. Jadi dia cepat ngedrop, over discharge namanya itu, cepat ngedrop karena penggunaan 4 motor ini. Alhasil sistem membaca tegangannya sudah low bed, padahal mah kalau dilepas dari sistem yang menggunakan ESC, dimatikan, kita hitung tegangannya, realnya masih ada segini, kurang lebih seperti itu. Nah, next kita coba baterai 100C. Oke Mas Brian guys, ini pakai baterai 100C. 100C yang biasa saya gunakan buat modifikasi baterai VMAX 8SE. Pantau selalu di voltasenya dan lihat fenomena yang terjadi pada baterai ini. Oke, arming, fly, and take off. Perhatikan. Nah, lihat penurunan voltasenya dari 13 ke 13,0, lalu ke 12,9, di 12,9, 12,8. Perhatikan. Saya naikkan lagi supaya terlihat ada penurunan apa enggak. 12,8, 12,7. Nah, seperti ini Mas Brian guys, dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada bisa melihat fenomena yang terjadi pada baterai 100C, sel 100C. Ini lihat kejadiannya seperti apa. Lihat dia stabil ya, nggak langsung ngedrop ke bawah. Nggak seperti sel VMAX 8SE yang originalnya itu digunakan, dia langsung ngedrop sampai low bed. Dan tidak aktual tegangan dengan kelihatan persentasenya itu nggak aktual. Oke, sudah jelas Mas Brian guys, dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada bisa melihat perbedaannya. Ini saya gunakan di drone yang lain, perbedaannya sel 100C dengan sel original VMAX 8SE seperti apa. Oke, cukup ya, bisa dilihat ini, atau mau ditambahkan lagi kebut-kebutan. Saya majukan ke depan, lihat penurunannya seperti apa. Oke, sambil saya pulangkan. stop, return home. Ya, sampai dia landing tegangan stabil di 12,5. Itu pun setelah diajak kebut-kebutan ya. Baik, setelah uji coba tadi kita tes juga buat kebut-kebutan sebentar, meskipun cuma lihat untuk home. Ini kita cek tegangan aslinya seperti apa. Nah, ini aslinya seperti ini. Jadi sesuai dengan yang tergambar tadi pada aplikasi, dicek originalnya juga dia masih relatif stabil sama 12,7. Ya, oke Mas Brian guys, dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada, seperti itu kondisinya. Buat saya pribadi, untuk keselamatan drone kesayangan saya,
yang paling diandalkan untuk membuat konten atau kegiatan kerja lainnya. Nggak ada tawar-menawar, karena saya sudah memiliki pengalaman yang buruk beberapa kali ya. Gunakan baterai originalnya sangat tidak perform untuk situasi dan kondisi ekstrim, apalagi kalau dibawa kebut-kebutan, udah pasti over recharge. Saya sudah mengalaminya kok. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah ini buatan Grippo itu lebih bagus, saya punya juga dari buatan Grippo, over recharge juga, sama juga. Memang sel baterai originalnya ini memang seretnya masih kurang mumpuni untuk kebutuhan tertentu ya, seperti saya ini kebutuhan untuk liputan dalam situasi terbang ekstrim ya, sangat membutuhkan baterai yang tangguh. Kalau baterai yang digunakan nggak tangguh, gimana drone bisa terbang dengan aman? Logikanya seperti itu. Maka buat saya pribadi berpesan kepada teman-teman, jangan mengorbankan drone yang sebegitu mahalnya dengan mengabaikan faktor safety dari kemampuan baterainya. Kalau sekiranya baterainya nggak mampu untuk melakukan penerbangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka terbang jangan jauh-jauh, cuma di tempat-tempat aja, paling jauh ya 300 meter, 200 meter. Nah itu udah aman sekali kalau menggunakan baterai originalnya. Tapi kalau misalkan buat kebutuhan long range, apalagi buat kebutuhan terbang dalam kondisi yang ekstrim, gale warning lulu, wah udah lebih baik jangan menggunakan baterai originalnya deh, atau jangan terbang sekalian. Kalau mau terbang dan mendesak, pastikan baterainya itu sangat sesuai dengan kebutuhan terbang ekstrim tersebut, yang bisa memenuhi tantangan dan juga bisa memenuhi segala kebutuhan terbang dari Vimy X8 SE kesayangan Anda. Oke, rekan-rekan, Mas Brian guys, dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada, cukup video ini, semoga dokumentasi bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkreasi dan berkarya.